Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Febiola, NIM 19003071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu administrasi dan prasarana. Nah, yang pertama itu dalam pengertian, kata administrasi dapat diartikan pelayan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Nah, selanjutnya, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan secara etiologis, berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, misalnya yang pertama itu ada ruang, yang kedua buku, yang ketiga perpustakaan, yang keempat itu laboratorium dan sebagainya. Nah, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses secara etiologis. Prasarana berarti alat yang tidak langsung, misalnya lokasi, bangunan, dan lain-lain. Nah, jadi dari semuanya kita dapat menarik kesimpulan, yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sesuatu yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa barang atau gedung dengan memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik ke depannya. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang ada yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan penyusunan rangkaian keputusan dan penetapan kebutuhan secara sistematis dan rasional tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar, bagaimana spesifikasinya, koerensinya, cara pengadaannya, waktu pengadaan, dan biaya pengadaan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, pengadaan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Pengadaan merupakan kegiatan yang untuk menyediakan semua keperluan barang dan jasa bagi keperluan pelaksanaan belajar. Nah, yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi itu merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menutur ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Yang keempat itu ada pendistribusian, di mana pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Nah, yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan tetap dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik juga. Pada prinsipnya, kegiatan pemeliharaan dilakukan agar sarana dan prasarana selalu siap untuk dipakai dalam proses belajar dan mengajar. Aktivitas, kreativitas, dan rasa tanggung jawab adalah kunci dari keberhasilan kegiatan pemeliharaan. Yang keenam itu ada penghapusan, di mana penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana itu apa sih? Nah, dalam kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di mana tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Nah, peran guru yang pertama itu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan
dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Nah, sekian dulu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.